과연? Halo, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2014 berjudul Fashion King. Film ini diawali dengan seorang siswa yang berjalan sendirian dan di belakangnya ada beberapa siswa yang sedang bermain game. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba gamenya kalah dan pria itu langsung menyalahkan lelaki yang di depannya, yaitu Kim Yong. Kim Yong adalah siswa culun yang selalu dibully di sekolahnya. Dia tidak berani melawan sehingga dipanggil pecundang oleh teman-temannya. Siswa itu langsung menendang Kim Yong hingga tersungkur ke tanah yang bersalju. Siswa itu juga menyuruh Kim Yong untuk membelikannya sarapan. Ketika Kim Yong akan beranjak pergi, pria itu memukul kepalanya dan menyuruhnya untuk berjalan mengolongi kakinya. Banyak siswa yang melihat, menertawakan, dan bahkan merekamnya. Kim Yong buru-buru ke supermarket dan membeli sarapan. Setibanya di kelas, Kim Yong melihat kalau siswa yang membulinya sedang dihukum oleh Pak Guru. Pak Guru memberitahu bahwa hari itu merupakan hari terakhirnya di sekolah karena Kim Yong akan pindah ke Seoul bersama ibunya. Di hari selanjutnya, Kim Yong dan ibunya pindah ke sebuah apartemen. Ketika dia membawa barang-barangnya, dia berpapasan dengan Eunji. Eunji menyapa Kim Yong dengan ramah, tetapi Kim Yong membalasnya dengan mengatakannya jelek. Mendengar itu, ibu Kim Yong langsung menegurnya. Ibu Kim Yong langsung berbicara dengan Eunji. Ternyata Eunji adalah siswi yang pintar dan juara umum di sekolah, tapi Kim Yong tidak peduli. Keesokan harinya, Kim Yong mulai sekolah di sekolah barunya. Dia bertemu dengan Eunji di lobi. Eunji mengajaknya foto bersama karena ibu Kim Yong meminta bukti bahwa Kim Yong benar-benar pergi ke sekolah. Ketika Kim Yong berjalan di koridor, dia melihat ada seorang siswi cantik yang bernama Haejin. Dia adalah gadis paling populer di sekolah, dan kecantikannya bahkan bisa membuat siswa-siswa berdesakan di depan lift yang dia sedang pakai. Tapi tidak ada yang berani memasuki lift yang sama dengannya kecuali Kim Yong, karena dia selalu dijaga oleh Duchi, bodyguard yang dipekerjakan oleh kekasihnya. Sementara itu, di halaman sekolah, siswi-siswi menyambut kedatangan Wonho, siswa paling populer di sekolah, seorang supermodel dan siswa kaya raya. Siswi-siswi itu tambah berteriak histeris ketika Haejin keluar dari gedung sekolah dan bertemu dengannya. Mereka berpikir bahwa Wonho dan Haejin adalah pasangan yang serasi. Melihat itu, Kim Yong sadar dan beranjak meninggalkan tempat itu, tapi dia dihentikan oleh bodyguard Haejin yang menuduhnya lancang karena sudah berani mendekati Haejin, dan karena hal itu Kim Yong dipukul. Wonho menghentikan Duchi dan memberikan uang kepada Kim Yong sebanyak 10.000 won sebagai permintaan maaf. Wonho menyuruhnya membeli roti di Toserba. Kim Yong menolaknya, tapi Haejin memintanya untuk menerimanya. Akhirnya Kim Yong menerimanya. Sesampainya di rumah, Kim Yong melihat situs belanja yang menjual pakaian trendy. Dia segera meminta ibunya untuk membelikan sebuah jaket. Ibunya akan membelikan jaket itu asalkan Kim Yong berjanji tidak boleh menyerah dan harus berjuang sampai akhir. Beberapa hari kemudian, dia datang ke sekolah dengan memakai jaket baru itu. Tiba-tiba, dia ditarik ke sebuah gang kecil yang sepi oleh teman sekelasnya, Changjo. Dia ingin membuli Kim Yong dan memintanya untuk menyerahkan uang yang Kim Yong miliki. Tapi Changjo kaget setelah dia melihat jaket yang dia pakai sama dengan yang dipakai Kim Yong. Mereka menyadari bahwa mereka membeli jaket imitasi yang seharusnya bermerek Moncler menjadi Moncler. Ternyata mereka membelinya dari toko yang sama. Marah karena ditipu, mereka memutuskan untuk langsung pergi ke toko itu. Tapi toko itu terlihat sepi, tidak ada yang menyambut mereka. Bahkan setelah mereka berteriak dan menggedor pintu, setelah beberapa saat seorang pria datang dan membuka kunci toko. Dia adalah pemilik toko, Namjoon. Kim Yong dan Changjo kemudian mengikuti Namjoon, dan di sana mereka mengeluh tentang jaket mereka yang ternyata palsu. Ternyata usaha fashion Namjoon memang memplesetkan brand-brand terkenal untuk dijadikan merek dagangnya. Namjoon memperlihatkan bahwa di website sudah diberitahu bahwa jaket itu adalah jaket imitasi, tapi Kim Yong meminta uangnya kembali. Bukannya menuruti permintaan mereka, Namjoon malah marah, tapi Kim Yong tetap meminta uangnya kembali. Bagi Kim Yong, pakaian fashion mewah membuatnya merasa percaya diri melakukan sesuatu.
Namjoon mengajak mereka berdua untuk datang bersamanya ke pusat kota yang ramai, di mana banyak toko fashion. Namjoon ingin mematahkan prinsip Kim Young. Dia membuktikan bahwa fashion murah dapat membuat orang terpesona kepadanya. Ternyata Namjoon adalah sosok yang terkenal. Banyak orang memujinya begitu mereka melihatnya. Dia mengajarkan bahwa fashion bukanlah tentang brand, melainkan tentang kepintaran memadukan pilihan busana yang membuat aura terpancar keluar yang dia sebut ganji. Namjoon berkata mengenakan celana jeans yang dibeli di pinggir jalan juga bisa membuat orang terlihat fashionable, sedangkan mengenakan pakaian seharga puluhan juta ada juga yang terlihat seperti gembel. Terkesan dengan ketenaran dan pengetahuan Namjoon tentang fashion, Kim Young dan Chang Jo memintanya untuk mempekerjakan mereka sebagai pekerja paruh waktu di tokonya. Mereka bahkan rela melakukan pekerjaan apapun. Akhirnya Namjoon menerima mereka untuk bekerja di toko. Hari berikutnya mereka mulai bekerja di tempat Namjoon. Di sana mereka mendapatkan beberapa pelatihan. Namjoon mengajari mereka tentang fashion, melakukan pemotretan, dan berolahraga bersama untuk membentuk tubuh mereka menjadi lebih ideal, seperti model profesional. Beberapa hari kemudian, sekolah mereka mengadakan festival acara tahunan sekolah. Festival ini lebih mirip seperti fashion show. Siswa yang paling modis lah yang akan menang. Para siswa menyambutnya dengan antusias. Mereka berkumpul di aula dengan memakai fashion terbaik mereka agar terlihat modis. Ketika Wonho dan Haejin muncul, seluruh sekolah langsung terpikat oleh penampilan mereka. Siswa-siswi lainnya menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menandingi pasangan itu. Tapi perhatian terhadap Wonho dan Haejin hanya sebentar. Kim Young memasuki aula dengan gaya yang unik hingga akhirnya Haejin terpesona kepadanya dan terbang ke arahnya. Setelah festival itu, Kim Young menjadi tenar. Dia diikuti siswi-siswi di sekolahnya dan Haejin mulai menyukai Kim Young. Wonho bekerja sebagai model profesional dan sebentar lagi dia akan mengikuti kompetisi fashion. Namun kehadiran Kim Young membuatnya jengkel. Belum lagi malam ini Wonho bertemu dengan pengacara ayahnya. Ayahnya Wonho yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit meminta Wonho untuk belajar di luar negeri, bukan menjadi model. Keesokan harinya di kantin, Duchi menganiaya seorang siswa yang tidak sengaja menumpahkan makanan ke jaket mahal milik Wonho. Kim Young tidak bisa tinggal diam. Dia meminta Wonho untuk melupakan perihal noda di jaketnya. Kim Young juga dengan sukarela menggantikan siswa itu untuk dipukul. Tindakan heroik Kim Young semakin membuat siswi-siswi di sekolahnya mengidolakannya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, di tengah membersihkan kelas, Kim Young mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal yang memintanya untuk datang ke auditorium. Ternyata itu adalah Haejin. Dia mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan memintanya untuk menyimpan nomor teleponnya. Tentu saja hal ini membuat Kim Young senang. Dia terus tersenyum-senyum saat pulang sekolah bersama Eunji. Hari ulang tahun Haejin tiba. Kim Young datang dan menyanyikan sebuah lagu untuk Haejin. Perlakuan manis Kim Young membuat Haejin tersipu malu. Kim Young dan Haejin berjalan-jalan seusai acara. Tidak disangka Haejin mencium Kim Young sebelum pulang. Tiba-tiba Kim Young menerima pesan dari Eunji bahwa batuk ibunya semakin parah. Ia bergegas pergi untuk membeli obat. Di tengah perjalanan, Haejin bertemu Wonho. Melihat kado pemberian Kim Young, Wonho menegaskan bahwa barang miliknya tidak boleh diambil oleh siapapun. Haejin tersinggung disamakan dengan barang. Dia ingin pergi tapi Wonho memegang tangannya dan memberikan kado sebuah kalung untuknya. Sampai di rumah, Kim Young melihat ibunya baik-baik saja dan sedang asik bermain kartu dengan Eunji. Kim Young senang melihat ibunya terhibur karena kehadiran Eunji. Saat mengantar Eunji ke rumahnya, Kim Young memberinya hadiah buku pelajaran. Eunji bertanya apakah dia jelek. Kim Young menjawabnya dengan ragu-ragu hingga Eunji berpikir bahwa memang benar dia jelek. Haejin memegang hadiah kalung dari Wonho dan memakai parfum dari Kim Young. Dia berpikir untuk memiliki kedua siswa terpopuler di sekolah. Beberapa waktu kemudian, sekolah mengadakan festival olahraga dan semua siswa mengenakan baju olahraga. Kim Young dan Wonho tidak terkecuali. Kim Young dan Wonho akan mengikuti lomba lari estafet. Kim Young tampil dengan jubah bulu dan Wonho dengan kain hitam di kedua sisi celananya bak sayap kelelawar. Tongkat estafet sudah di tangan mereka. Bukannya lari, mereka malah berjalan seperti model fashion show. Tiba-tiba awan gelap datang dan angin bertiup kencang.
Bulu elang dari jubah Kim Yong berterbangan. Momen ini malah dinanti oleh Won Ho. Ia tiba-tiba berjalan mundur dan langsung terbang. Kim Yong akhirnya kalah. Karena hal ini, mereka kemudian dipanggil ke ruang guru dan dihukum karena berani mengadakan fashion show di tengah acara olahraga. Setelah memberi mereka hukuman, guru itu tiba-tiba memberitahu Won Ho bahwa ayahnya menelpon sekolah dan melaporkan bahwa dia akan pindah sekolah. Masih marah, guru itu kemudian memberitahu Won Ho bahwa jika dia berniat pindah sekolah, dia harus segera melakukannya daripada menyebabkan kekacauan di sekolah. Won Ho menunggu ayahnya keluar dari kamar pasien, tapi saat bertemu ayahnya, sang ayah malah mengacuhkannya. Malam harinya, Won Ho melihat postingan Hae Jin dan menemukan komen Kim Yong. Dia melihat beranda media sosial Kim Yong dan menemukan informasi bahwa Kim Yong bekerja di toko yang menjual pakaian palsu. Salah satu komen di sana membuat Won Ho tersenyum melicik. Keesokan paginya, Won Ho menyuruh Duci ke desa Kim Yong. Dia membeli video yang berisi Kim Yong sedang dibully. Video ini akan disebarkan Won Ho di sekolah. Sementara itu, Won Ho mengunjungi toko tempat Kim Yong dan Chang Jo bekerja. Dia mengaku ingin berbelanja, meskipun tujuan sebenarnya adalah untuk menghina mereka karena menjual pakaian palsu. Dia merasa senang karena Kim Yong dan Chang Jo sangat marah atas penghinaannya, dan mereka semakin marah setelah Won Ho memberikan uangnya ke lantai tanpa membawa pulang satu barang pun. Tidak lama kemudian, ketika Namjoon sendirian di toko, dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan menjual barang palsu. Setelah mengetahui bahwa Namjoon ditangkap, Kim Yong dan Chang Jo bergegas ke kantor polisi untuk menemuinya. Tapi untungnya Namjoon hanya menghabiskan beberapa hari di kantor polisi. Setelah bebas, dia langsung menemui Won Ho. Dia mengetahui bahwa Won Ho lah yang melaporkannya ke polisi, dan Won Ho juga tidak menyangkalnya. Namjoon tentu saja sangat marah dengan tindakan Won Ho karena bagaimanapun ia menderita kerugian yang cukup besar. Namun Won Ho dengan ringan menawarkan untuk menebus kerugiannya. Tidak peduli berapa banyak dia harus membayar. Rasa harga dirinya diinjak-injak, Namjoon menanggapi tawaran Won Ho dengan memukulnya. Duci tidak tinggal diam. Dia memukul Namjoon hingga terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Kim Yong dan Chang Jo kemudian mengunjungi Namjoon di rumah sakit. Di depan Namjoon yang tidak sadarkan diri, mereka bersumpah untuk membalas dendam pada Won Ho. Malam itu juga Chang Jo mendatangi Won Ho dan memukulnya, tapi akhirnya dia kalah. Keesokan harinya di sekolah, hal pertama yang dilakukan Kim Yong adalah mencari Won Ho. Dia berhasil menemukannya dan segera bertanya mengapa dia menyerang Namjoon. Tapi saat mereka sedang berbicara, semua siswa di sekolah menerima video misterius di ponsel mereka, dan begitu juga Kim Yong. Video itu berisi Kim Yong ketika dia diganggu oleh siswa di sekolah lamanya. Dalam sekejap, tatapan semua orang di sekitar Kim Yong menoleh padanya. Beberapa orang memandangnya dengan rasa kasihan, namun tidak sedikit yang menyebutnya pecundang. Tidak mau kehilangan kesempatan, Duci menariknya kemudian menyebutnya pecundang, memukul dan menendangnya. Enji yang melihat kejadian itu membela Kim Yong, sedangkan Hae Jin malah ikut-ikutan menyebutnya pecundang dan memintanya agar tidak mendekatinya lagi karena dia takut kalau reputasinya akan hilang. Mendengar hal itu, Enji marah dan mau menamparnya karena Hae Jin sudah memainkan perasaan Kim Yong. Tapi ada Duci yang menangkap tangan Enji dan mendorongnya hingga jatuh, menghinanya jelek dan memukul wajahnya. Melihat itu, Kim Yong tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, akun media sosial Kim Yong dipenuhi dengan komentar kebencian. Meski begitu, Enji tetap setia menyemangatinya untuk tetap ke sekolah. Kim Yong mulai menyadari ketulusan Enji padanya. Tiba-tiba Enji bertanya lagi, apakah dia jelek? Lagi-lagi Kim Yong menjawab dengan ragu. Jadi Enji berpikir bahwa dirinya memang benar-benar jelek. Semenjak rahasianya terbongkar, Kim Yong enggan masuk sekolah. Akhirnya Namjoon dan Chang Jo datang menjenguknya. Kim Yong bercerita kalau dia akan pindah ke Busan supaya tidak dibully lagi. Tapi sikap Kim Yong yang selalu lari dari masalah sangat ditentang oleh Namjoon. Chang Jo juga tidak rela kehilangan teman satu-satunya.
pihak acara Fashion King datang mengunjungi SMA Gian untuk mewawancarai Wonho sebagai salah satu peserta program mereka. Wonho mengikuti lomba fashion ini untuk membuktikan eksistensinya pada seseorang. Rupanya Kim Young menonton wawancara ini. Dia jadi bertekad untuk mengikuti acara Fashion King. Tiba-tiba ibunya mengetuk pintu kamarnya. Dia khawatir karena Kim Young tidak pergi sekolah. Ibunya bertanya, apakah kamu mau pindah rumah lagi? Kim Young menjawab bahwa dia tidak akan melarikan diri lagi. Kim Young kembali belajar fashion dari Namjoon. Dia terus berlatih di toko dan di sekolah. Lambat laun, selera fashion Kim Young semakin baik dan dia menjadi idola lagi. Suatu hari dia melihat di papan pengumuman sekolah kalau Eunji lolos seleksi masuk Universitas Hankook. Sedang sibuk-sibuknya bekerja, Namjoon dikejutkan dengan kedatangan Eunji. Eunji juga ingin dilatih agar menjadi fashionista. Acara Fashion King dimulai. Pada putaran pertama ini hanya ada 20 finalis yang akan lolos. Para peserta diukur tinggi dan tubuhnya. Selain itu, mereka juga dinilai gaya berpakaiannya. Akhirnya Kim Young lolos menuju putaran kedua. Semua teman sekolahnya akhirnya balik memujinya. Popularitas Kim Young kembali membuat Haejin menggodanya. Namun Kim Young langsung menolaknya. Di hatinya kini hanya ada satu orang yang selalu setia mendukungnya dari dulu. Pada putaran kedua, 20 peserta Fashion King diminta untuk menampilkan fashion setelan jas. Semua peserta disuruh memilih setelan yang telah disiapkan. Kim Young belum ahli mengenai jas. Dia dibantu Namjoon dari balik layar. Namun karena keterbatasan waktu dan pemilihan item yang salah, Namjoon menyerah untuk membantunya. Akhirnya Kim Young menciptakan fashion jas terbaru dan ternyata disukai oleh semua dewan juri. Berkat kerja keras Kim Young, dia berhasil lolos menjadi top 4 Fashion King. Saat ingin merayakan keberhasilan bersama Namjoon, Eunji datang dengan penampilannya yang berbeda 180 derajat. Kini Eunji sangat cantik dan modis hingga membuat Kim Young terpana. Dia langsung memuji Eunji cantik tanpa berpikir panjang. Saat sedang merayakan pesta keberhasilan, pihak Fashion King datang berkunjung ke kantor Namjoon. Mereka menyerahkan kotak berisi sebuah gaun berwarna merah. Misi kali ini adalah fashion saat pergi berkencan disesuaikan dengan gaun yang mereka terima. Namjoon, Changjo, dan Kim Young sangat bingung karena mereka tidak pernah berkencan sebelumnya. Kim Young terus memikirkan fashion apa yang akan ia pakai saat berkencan. Bagi Eunji, yang terpenting pria dan wanitanya sehati serta Kim Young harus merasakan ketulusan dari pasangannya. Di lain tempat, Wonho diminta ayahnya untuk mundur dari kompetisi Fashion King. Meski bukan ayah kandung Wonho, ia ingin Wonho lebih fokus ke studinya dibanding fashion. Namun Wonho tetap tidak ingin mundur dari kompetisi tersebut. Misi fashion saat kencan pun berlangsung. Kontestan pertama dan kedua gugur karena memberi pengalaman kencan yang buruk. Sementara Wonho menampilkan kesan boyfriend yang berkelas dengan mengalungkan permata pada pasangannya di depan altar gereja. Tentunya Wonho lolos pada babak ini. Dan yang terakhir, Kim Young. Dia menunjukkan kesan kencan yang romantis dengan penuh kejutan. Dia dipastikan lolos ke top 2 bersama Wonho. Menjelang hari final, Kim Young diminta Wonho untuk mengalah. Jika menolak, maka orang terdekat Kim Young yang akan dibuat menderita. Namun Kim Young tidak gentar sedikit pun. Misi terakhir untuk final adalah bertukar barang dengan lawan. Kim Young memberi Wonho seragam SMA-nya saat di desa dulu, sementara Wonho hanya memberi Kim Young uang 10.000 won. Dengan jumlah uang segitu, tidak mungkin bagi Kim Young untuk membeli busana baru. Namjoon tidak kehabisan akal. Ia kemudian mengajak Kim Young ke penjual baju bekas dan mendapat setumpuk baju dengan uang 10.000 won. Mereka kemudian bekerja sama untuk menciptakan busana keren untuk Kim Young. Malam harinya, ibu Kim Young mendapat pesan yang berisi video pembulian pada Kim Young. Ibu Kim Young tidak menyangka jika anaknya diperlakukan tidak manusiawi. Sang ibu ingin mereka pindah lagi, tapi Kim Young meyakinkan bahwa ia akan menghadapi semuanya mulai saat ini. Tengah malam, Kim Young pergi ke toko Namjoon. Rupanya Eunji ketiduran di sana. Baju yang akan Kim Young gunakan saat final juga sudah selesai. Saat Kim Young sedang mencoba baju tersebut, Eunji terbangun.
Ia memuji penampilan Kim Young saat ini. Setelah semua perjuangan yang Kim Young lalui, ia sangat berterima kasih pada Eunji dan menyatakan rasa sukanya. Saat itu juga mereka resmi jadian. Tibalah hari final, Wonho sudah siap dengan busananya sementara Kim Young belum sampai ke tempat acara. Saat berjalan ke tempat acara, tas yang berisi busana Kim Young ditarik oleh seseorang yang mengendarai motor. Kim Young tidak ingin menyerahkan tasnya begitu saja. Ia terus menarik tas tersebut hingga ia terseret ke sana kemari hingga tubuhnya penuh luka. Acara segera dimulai tapi tidak ada satupun yang mengetahui kabar Kim Young. Akhirnya sang sutradara berinisiatif agar Wonho tampil lebih dulu. Semua orang langsung berasumsi bahwa Kim Young mengundurkan diri. Kim Young berjalan tertatih ke tempat acara dan terduduk lemas di belakang panggung. Eunji yang sedang mencarinya kebetulan melihatnya. Melihat Kim Young penuh luka, Eunji menangis dan mengajak ke rumah sakit, tapi Kim Young meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Sutradara diberitahu bahwa Kim Young sudah datang dengan wajah penuh luka. Kamera 2 pun diarahkan ke belakang panggung. Bukannya cemas, sutradara malah senang karena drama kecelakaan Kim Young dapat menaikkan rating acaranya. Sementara di depan panggung, Wonho diwawancarai oleh MC. Bila ia menang nanti, maka Wonho akan meneriakkan nama mendiang ayahnya. Itu berarti bahwa ayah Wonho yang ditemui di rumah sakit bukanlah ayah kandungnya. Di waktu yang bersamaan, Namjoon ke belakang panggung saat mengetahui kabar tentang Kim Young. Ibu Kim Young yang kebetulan baru datang menangis histeris melihat kondisi anaknya, tapi Kim Young masih mencoba kuat di depan ibunya. Kim Young minta maaf pada Changjo dan Namjoon. Dia terluka karena ingin melindungi busana yang telah susah payah mereka buat. Changjo dan Namjoon berkaca-kaca. Tidak disangka demi melindungi busananya, Kim Young rela mengorbankan nyawanya. Asisten sutradara mendesak Kim Young untuk segera fitting baju karena kamera telah menyala. Tak ingin membuang waktu, Namjoon memaksa untuk merekam fashion show Kim Young saat itu juga. Dengan cekatan, Namjoon melepas item fashion miliknya, Changjo dan juga Eunji, untuk dipakaikan kepada Kim Young. Namjoon meyakinkan Kim Young untuk percaya pada kekuatan Ganji. Wonho kaget saat MC mengumumkan Kim Young sedang melakukan fashion show di belakang panggung. Berarti rencananya untuk mencelakai Kim Young telah gagal. Pintu panggung utama terbuka. Kim Young masuk dan menatap ke arah Wonho. Ia tahu kecelakaan yang ia alami adalah ulah Wonho. Kim Young mengeluarkan uang 10.000 won dari sakunya dan berkata bahwa dia tidak memakai uang pemberian Wonho dalam challenge kali ini. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan liciknya Wonho dalam bertanding. Kim Young juga menyindir Wonho agar membeli roti di tos serba persis seperti bulian Wonho dulu kepadanya. MC menyuruh Wonho untuk kembali ke posisinya karena Kim Young akan tampil. Langkahnya gontai karena menahan malu pada Kim Young. Ayah angkat Wonho yang menyaksikan dari rumah tersenyum. Setidaknya pertandingan ini mengajarkan anaknya untuk bersikap lebih dewasa. Semua orang memberi tepuk tangan untuk Kim Young karena telah menyelesaikan misi terakhirnya. Kim Young kini menjadi idola baru. Di akhir cerita, Namjoon berhasil menjadi desainer terkenal. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share.